Tungguin ya. Halo guys, welcome to Geraldita Channel. Excited. Jumpa lagi di segmen yang paling kalian tunggu-tunggu. Ini adalah segmen paling serius di channel ini. Apalagi kalau bukan Mari Serius. Oke, kita sudah pernah membahas tentang kasus kriminal ya. Kita juga sudah pernah membahas tentang aplikasi misterius. Jadi di segmen kali ini emang agak sedikit berbeda karena gue akan menceritakan tentang kisah misteri. Di segmen kali ini gue akan membawakan tentang urban legend. Ya, kalau kalian nggak tahu apa yang namanya urban legend itu berasal dari kata urban, jadi bannya lu. Legend itu kan artinya Mobile Legend. Jadi urban legend itu adalah ban lu Mobile Legend. Nggak lucu ya? Kasih efek ketawa dong HS biar lucu, biar kayak acara-acara OVJ gitu. Kasih efek ketawa ya. Masuki musim kawin, kancil-kancil iki ocul teko kebun binatang nek Jatim Pak Loro. Nah. lucu. Thank you HS. Nggak bercanda ya. Urban legend itu tuh adalah mitos warga lokal tentang suatu kejadian. Sebenarnya tuh asal usulnya tuh belum jelas. Di setiap daerah itu pasti ada urban legendnya. Misalnya di Surabaya itu ada rumah hantu Darmo, ya kan? Di Bandung tentang hantu Nancy, ya kan? Misalnya yang belum tentu benar itu cewek yang meminta maaf duluan. Itu belum tentu benar, ada tuh cewek yang kayak gitu. Tapi kali ini gue akan membahas tentang urban legend dari daerah asal gue, yaitu gue akan membawakan urban legend dari daerah asal gue, yaitu Palu, Sulawesi Tengah. Bahkan gue yakin sebenarnya orang Palu ini juga belum pernah dengar cerita tentang ini. Kisahnya itu oleh tante gue, turun-temurun nih, kayak warisan leluhur cerita ini. Judul dari cerita ini itu adalah Wanita Bergaun Merah. Pada suatu hari di sebuah daerah, di suatu kampung di Palu, sebut saja inisialnya tuh Donggala. Jadi kayak kalau kalian tahu, Palu tuh kan kota. Tali BH gue lepas. Palu itu kan kota kan, jadi kayak Donggala itu kayak desanya. Ibaratnya kalau Jakarta itu, Donggala itu Depok. Jadi kayak kalau ke Donggala itu harus menempuh waktu itu sejam naik mobil, 1,5 jam naik motor, skuter kira-kira 5 hari lah ya naik skuter. Jadi di sebuah desa di kota Palu, yaitu namanya itu Donggala, suatu hari itu hiduplah seorang suami istri. Mereka ini baru pindah ceritanya. Si istri ini, dia ini punya selera yang cukup unik, yaitu dia suka mengenakan pakaian yang serba merah. Tiap hari memakai pakaian yang berwarna merah. Singkat cerita, karena mereka ini adalah orang baru dari luar kota, mungkin kalau di kota besar hal itu merupakan hal yang biasa kan. Tetapi di kota kecil, orang itu tentu itu jadi itu menjadi daya tarik oleh orang-orang kampung kan. Mulai banyaklah rumor yang beredar. Ada juga yang bilang si istri itu punya kelainan jiwa, pemuja setan, berpakaian seperti itu, dan banyak cerita yang lainnya. Si suami itu awalnya tuh biasa saja gitu, tapi makin lama-lama itu dia mulai risih juga gitu dengan pendapat-pendapatnya orang-orang desa gitu. Apalagi selalu kayak itu istri lu kenapa sih? Istri lu gila ya. Istri lu itu sakit jiwa ya. Lama-lama dia risih gitu. Sampai dia punya pikiran untuk menghabisi nyawa istrinya. Gitu kan. Perasaan itu dia tahan. Tekanan dari orang-orang desa melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Donggala tuh kayak desa, banyak gunung-gunungnya, banyak hutan juga di situ. Suatu hari si istri ini diajak ke sebuah gunung. Lalu si istri itu ikut aja gitu. Baik istrinya ini, tapi tetap dengan pakaian yang serba merah itu. Kita mau ngapain sayang di gunung? Kita mau jualan sneaker.
Yang kalah goblok. Ya, mereka berkendara naik motor ke gunung. Sesampainya di gunung, mereka berdiri di ujung gunung. Kayak di tepian jurang gitu. Lalu sang suami berkata, "Lihatlah pemandangan itu begitu indah," gitu kan. "Terima kasih sayang, kamu sudah membawa aku ke tempat yang begitu indah ini." Belum sempat istrinya mengatakan kata-kata selanjutnya, sang suami dengan cepat mendorong istrinya. Wah, kubrak, 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 gitu kan. Jatuh istrinya ke jurang, terantuk oleh batu-batu gunung, lalu menghilang kegelapan jurang. Istrinya lantas meninggal. Dia kan pulang, terus istrinya ditemukan sama orang-orang desa. Di situ sang suami membuat cerita kalau si istri itu emang punya kelainan jiwa, lalu si istri itu memutuskan untuk bunuh diri. Gitu. Padahal itu yang sebenarnya terjadi itu kan yang dorong ke jurang kan. Dibuatlah cerita si istri itu sebenarnya adalah orang gila. Penduduk desa percaya hidup normal, akhirnya hidup normal mereka semuanya. Si suami menikah lagi bertahun-tahun setelah itu, sampai pada suatu waktu ini si istri ini tepat di hari kematiannya ini, pada saat sang suami pulang kerja, di depan rumah dia melihat ada seorang wanita berpakaian serba merah, persis seperti istrinya. Perempuan itu tidak menunjukkan mukanya. Tidak menunjukkan mukanya kan. Udah gitu, si suami ini penasaran. Tumben nih, ada merah-merah lagi. Udah lama perasaan gue tuh gak lihat yang serba-serba merah nih. Gak mungkin istri baru gue bajunya normal-normal aja nih. Tapi dari posturnya, dari tinggi badannya, kok mirip. Ya elah, baru mau ngomong anjing ganggang gonggong. Dimana serem-seremnya nih video nih. Lanjut. Nah, dia lihat di depan rumahnya berdiri seorang wanita berbaju merah, serba merah. Gaun merah, heels merah gitu kan. Udah gitu, suaminya dalam hati, siapa nih? Masa ini agen Prudential? Enggak, udah lama dia nih kagak lihat yang merah-merah kan, kata suaminya gitu. Tapi dari posturnya, tinggi badannya, kulitnya, kok mirip istri gue. Kan istri gue udah gue dorong ke jurang gitu, kata dia. Kagak mungkin masih hidup istri gue nih. Gue yakin banget jurangnya tuh tinggi, gak mungkin masih hidup. Istri gue udah mati gue, kata dia gitu. Terus si cewek itu tetap aja berdiri gitu, diam di depan rumah. Dia tidak mau perlihatkan mukanya dia. Pas dideketin, jalan dia. Jalan. Dideketin, jalan lagi gitu. Diikutin sama si cowok ini kan. Penasaran. Diikutin. Kemana nih arahnya? Tanpa sadar, makin diikutin itu, mereka malah makin mengarah ke bukit tempat suaminya itu mendorong istrinya. Diikutin. Padahal jauh tuh, tapi kayak nggak berasa gitu ya. Suaminya tuh kayak secara tidak sadar gitu. Ikutin terus istrinya jalan, makin didekat, makin jalan dia. Set. Istrinya itu berdiri tepat dia sebelum dia jatuh, yaitu di bibir jurang itu. Ya kan, berdiri dia di bibir jurang, mukanya masih menghadap ke depan. Sang suami di belakang gitu, dideketin sambil dipanggil namanya. "Dian, itu kamu ya?" Dia tidak menyaut. "Dian, kamu masih hidup." Dian. Semakin dia mendekati, berhenti karena dia melihat sebuah gerakan dari istrinya itu. Yang mukanya awalnya menghadap ke depan, perlahan-lahan menoleh ke belakang. Lalu wah! Itu sebenarnya cerita buat ngagetin doang sih, karena gue waktu kecil gue pernah diceritain kayak gitu. Terus kayak cerita buat ngagetin doang, emang anjrit itu. Sebenarnya kagak ada ceritanya kayak gitu sih di Palu, kagak ada. Gimana? Seru ya? Lumayan cukup spot jantung gak sih? Itulah cerita tentang perempuan bergaun merah yang sungguh sangat menyeramkan.
By the way ini semoga cerita ini tuh bisa kalian ceritain nih, nakut-nakutin ponakan gitu kan. Ya udah, kita serius dulu. Sampai ketemu di konten Mari Serius berikutnya. Mari serius. Rrrr.